nih, yaitu adalah Dr. Yesi Crosita Oktaria, yang mana beliau itu merupakan lecturer in community nutrition di UPN Veteran Jakarta. Lalu juga beliau merupakan research consultant Center for Public Health Innovation di Udayana University. Dan educationnya ya, beliau itu menyandang gelar doctoral degree in nutrition dari IPB University, lalu Master in International Health Program dari The Royal Tropical Institute di Amsterdam, the Netherlands, dan juga Medical Doctor dari Universitas Airlangga Surabaya. Oke, kalau gitu kepada Dr. Yesi Crosita Oktaria, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan memandu panel diskusi NGTS School in Action Impact for Awesome Generations. Jadi sebenarnya seperti tadi disampaikan MC, sesi ini kita akan melihat pengalaman sekolah di berbagai lokasi di Indonesia dan juga dari negara tetangga yaitu Malaysia dan Laos di PDR. Perubahan yang terjadi, tantangan implementasi, pasti semua pengen tahu apa sih sukses storiesnya, apa sih tantangannya, dan faktor yang menentukan keberlanjutan NGTS. Nah, sebelumnya saya akan mengundang keempat panelis yang ada di ruangan kali ini untuk naik ke atas panggung. Dan ada dua panelis mitra regional yang akan bergabung dengan kita secara daring. Untuk panelis, telah hadir bersama kita, yang pertama adalah Ibu Susanti, guru dari Madrasah Sanawiyah 2 Bantul. Monggo Ibu silahkan. Kemudian ada Ibu Eis Sulastri, Kepala Sekolah dari SMP 7 Kota Cirebon. Ada Ibu Wiwi Widati, guru SMA N1 Singosari. Dan yang jauh dari luar Pulau Jawa yaitu Ibu Launa Yeni Abadi Simanjuntak, Kepala Sekolah dari SDN 17634 Dolok Nauli. Kami persilakan bagi para panelis. Monggo silahkan duduk. Nah, ada yang agak berbeda kali ini. Jadi sebelum kita mulai diskusi, jadi sebelum kita jump in ke discussion-nya, saya juga mau memperkenalkan dua narasumber kita yang ada di ruang Zoom. Bisa. Secara daring telah bergabung Dr. Yong Heng Yao dari IMU University Malaysia, serta Dr. Soligotai dari National Nutrition Center Laos PDR. Good morning. Thank you for attending the session. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat video bagaimana praktik NGTS di sekolah-sekolah panelis kita. Saya persilakan pada operator untuk memutarkan videonya. Salam dan bahagia. Horas. Perkenalkan, nama saya Launa Yeni Abadi Simanjuntak. Saya berasal dari SD Negeri 176374 Dolok Nauli. Berikut adalah video capaian implementasi program Nutrition Goes to School di sekolah kami.
Adapun visi dari SD Negeri 1 76374 Dolok Mauli adalah terwujudnya pembelajaran mendalam, bermakna, dan berkarakter sesuai dengan dimensi profil lulusan melalui lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan transformatif. Di satuan pendidikan kami, Nutrition Goes to School itu masuk ke dalam kurikuler, yang dimana kami mengemasnya di dalam satu modul paket yang kami sebut dengan makanan sehat. Berikut adalah terkait tentang video di mana para peserta didik mengikuti rangkaian belajar dari modul kurikuler yang telah disusun oleh pendidik dan sudah diterapkan sepanjang semester. Sehingga di akhir pembelajaran, para peserta didik akan melakukan sebuah giat kampanye yang membutuhkan sebuah media. Sehingga bersama dengan guru, para peserta didik merancang media sehingga dapat menyampaikan materi terkait isi piringku dan piramid makanan sehat bergizi. Lemak dan gula adalah minuman-minuman yang mengandung gula. Makanan yang mengandung protein, ada telur, ada ikan, ada daging, ada susu, dan macam-macam. Makanan yang mengandung vitamin dan mineral adalah air putih, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah jagung, singkong, nasi, dan roti. Makanan yang paling sedikit dan kita konsumsi adalah lemak dan Pada fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2, kami menerapkan modul pokok dengan tema makanan sehat dan bergizi yang didukung oleh MBG. Pada fase B, kami menggunakan ilmu biotrop supaya tanaman kami lebih tumbuh sehat. Menciptakan sekolah yang peduli akan lingkungan juga merupakan bagian dalam modul biotrop kami. Salah satunya memelihara lingkungan sekolah yang asri dengan berbagai ragam tumbuhan yang boleh ditanam, baik itu di taman sekolah ataupun menggunakan kebun perkebunan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk program Nutrition Goes to School. Semoga kedepannya dan sampai dengan kapanpun dapat menjadi budaya hidup sehat di lingkungan satuan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Agus Bini Simamutro. Saya adalah guru kelas 5 di SD Negeri 17374 Dolok Mauli. Saya sangat bersyukur dengan adanya program Nutrition Goes to School di sekolah kami. Kami, para pendidik, jadi lebih memahami tentang gizi pada makanan. Dan para peserta didik kami lebih berenergi, lebih sehat, dan mereka mengurangi jajanan yang tidak sehat. Sehingga para peserta didik kami lebih fokus mengikuti pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Nutrition Goes to School. Keren, mantap, horas. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Elis Sulastri, selaku Kepala di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Agar tubuh kita selalu sehat, makanlah bergizi. Kita semua tahu bahwa tumbuh kembang anak-anak itu bergantung kepada pemenuhan gizi yang baik dan pola hidup yang sehat. Melalui program NGTS, Nutrition Gizi to School, kami berkomitmen untuk meningkatkan literasi tentang gizi, menerapkan pola makan sehat, serta mencegah gizi ganda seperti stunting dan anemia. Implementasi NGTS kita kembangkan salah satunya dengan mengembangkan inovasi-inovasi, di mana inovasi ini adalah cara anak-anak untuk mengembangkan sisi entrepreneurnya, menghasilkan makanan yang bergizi. Salah satunya adalah dengan budidaya telur puyuh. Agar tubuh tetap sehat. Juga budidaya ayam petelur.
edukasi entrepreneur tentang sumber gizi dan protein dari ayam petelur dan juga burung puyuh petelur yang kita bisa ambil telur dan dagingnya. Kami juga memiliki inovasi tentang bagaimana budidaya jamur sebagai sumber protein, dan juga kami memiliki kebun sayur serta memiliki kebun hidroponik yang merupakan protein nabati dan sumber serat. Sebagai komitmen kami terhadap program NGTS, untuk keberhasilan program ini kami juga memiliki hutan sekolah, di mana hutan sekolah ini memiliki berbagai jenis penghasil buah yang merupakan sumber vitamin seperti belimbing, buah mangga, buah pepaya, pisang, dan masih banyak lagi. Karena di hutan sekolah kami saat ini sudah dapat menghasilkan sekisaran 20 jenis buah-buahan sebagai sumber vitamin. Sekolah kami juga mengembangkan budidaya lele sebagai sumber protein. Di semua kegiatan tentang berbagai budidaya yang sudah kita laksanakan di sini, lalu kita terapkan kepada pembelajaran untuk kegiatan cooking class. Diharapkan dengan pembelajaran ini akan menambah wawasan anak-anak bagaimana cara mengolah gizi dengan benar. Kegiatan yang sudah kami terapkan untuk melaksanakan program NGTS ini sudah tentu tidak hanya kami laksanakan di internal sekolah kami, tapi kami juga melakukan pengimbasan di sekolah-sekolah sekitar sekolah kami. Kami dari SDN Sukasari, Kota Cirebon, sebagai sekolah imbas dari SMPN 7 Kota Cirebon dalam program NGTS. Melalui kegiatan NGTS, salah satu praktek yang kami kembangkan adalah mengolah kulit buah naga menjadi saus. Bagi kami, kegiatan ini menjadi pengalaman belajar yang nyata. Anak-anak belajar tentang gizi, kreativitas, keterampilan mengolah pangan, kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada program NGTS dan SMPN 7 Kota Cirebon yang telah memberikan inspirasi dan menjadi sekolah pengimbas bagi kami. Diharapkan sekolah-sekolah tersebut dapat mereplikasi program-program yang sudah kami jalankan. Sekian paparan kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Makan buah, makan tempe, makan Kami, SMA Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kami menyediakan berbagai fasilitas program unggulan, di antaranya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. 5S selalu diterapkan sejak awal masuk: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk penerapan program NGTS di SMA Negeri 1 Singosari, selain sebagai penerima manfaat MBG, sekolah memiliki kantin sehat yang bernama Hebat Juara. Kantin yang memiliki standar pemenuhan gizi dan kesehatan dengan menyediakan pangan dan jajan sehat yang kualitas dan kebersihannya selalu dipantau oleh Dinas Kesehatan setempat. Dengan telah bersertifikasi halal dan sehat yang selalu diperbarui, kantin Hebat Juara juga memiliki gedung dan tempat makan yang nyaman, bersih, dan representatif. Dengan fasilitas meja dan tempat duduk yang nyaman, tersedia juga alat pengusir tikus, lalat, dan nyamuk, wastafel dengan sabun, dan juga apar. Di kantin juga sudah tidak menggunakan bahan plastik sebagai pengemasan dan juga telah menggunakan cara pembayaran cashless dengan kris. Selain merupakan salah satu sekolah yang tergabung dengan Seamelo Rekfon, SMA Negeri 1 Singosari juga merupakan sekolah yang melaksanakan program sikap
Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan yang notabene adalah program unggulan terbaru di Jawa Timur dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Selain itu, NGTS juga berinovasi dengan GEMAS, Gerakan Makan Sayur. Juga terintegrasi dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan juga ekstrakurikuler terutama BSC dan Pramuka. Sedangkan untuk integrasi dengan co-kurikuler, sekolah sedang menggalakkan budidaya jamur bersama dengan remaja asik dan duta gizi. SMA Negeri 1 Singosari juga memberikan fasilitas berupa pemeliharaan kesehatan, cek kesehatan bersama dokter yang hadir 3 hari seminggu dan perawat yang hadir setiap hari. Ditambah dengan program rutin yaitu meminum obat penambah darah. Saya bangga menjadi bagian dari NGTS karena membantu mewujudkan sekolah saya menjadi sekolah yang nyaman, asri, dan sehat. Dengan adanya program NGTS di Sumanesi ini, alhamdulillah isi anak-anak jadi meningkat. Jelas anak-anak lebih semangat, lebih rajin, lebih aktif dan tidak mudah mengantuk. Dan tidak kalah pentingnya adanya peningkatan prestasi. Semoga NGTS di Sumanesi tetap berlanjut. Terima kasih kami sampaikan kepada tim NGTS SMA Negeri 1 Singosari yang sudah memberikan pengimbasan kepada sekolahan kami di SMK Negeri 2 Singosari. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih. Selamat datang di MTS Negeri 2 Bantul. MTS 2 Bantul terletak di Jalan Umum Kiri Barat, kilometer 11, Bandaran Sumeragung, Jetis Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. MTS 2 Bantul juga memiliki program unggulan, Hafiz, riset, dan literasi. Tak hanya itu saja, MTS Negeri 2 Bantul berkomitmen menerapkan program Nutrition Goes to School atau NGTS untuk mewujudkan madrasah yang sehat, indah, sejuk, dan nyaman. Pertama, menerapkan program edukasi gizi baik melalui pembelajaran maupun berbagai informasi dengan sekolah atau madrasah lainnya. MTS Negeri 2 Bantul juga senantiasa melakukan sosialisasi program NGTS kepada seluruh warga madrasah dalam berbagai kesempatan. Setiap hari Jumat, anak-anak putri diberikan tablet penambah darah. Itu adalah untuk kebaikan kalian. Mengharapkan semuanya warga MTS Negeri 2 Bantul untuk menjaga lingkungannya tetap kondisi bersih dan nyaman. Selain itu, menerapkan pembiasaan jalan sehat, senam bersama, berkedai olahan masakan tradisional, makan bergizi bersama, dan minum tablet penambah darah. MTS Negeri 2 Bantul juga mengelola kebun madrasah sehat (KEMAS) dengan menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Murid menerapkan wawasan ekoteologi. Selain itu, MTS 2 Bantul juga mengelola kantin sehat madrasah yang menjual beraneka makanan olahan yang sehat, bebas plastik, dan bergizi. Tak hanya itu, MTS 2 Bantul juga mengembangkan program kewirausahaan, diantaranya budidaya lele, dan mengolahnya menjadi makanan yang bergizi dan komersial.
Melalui berbagai pameran yang diikuti, MTS 2 Bantul menjual beraneka produk olahan lidah buaya hingga meraih penghargaan Most Inovasi. Aminuddin SHG memberikan apresiasi kepada Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bantul yang telah melaksanakan program Nutrition Go to School dengan baik dan berkelanjutan. Semoga program Nutrition Go to School Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bantul dapat terus menjadi inspirasi bagi sekolah atau madrasah lain di Indonesia. Saya Zelda, saya dari kelas 9B. Sejak ada program Nutrition Go to School atau NGTS di MTS Negeri 2 Bantul ini, saya jauh lebih sehat dan lebih semangat untuk belajar, serta lebih ceria lagi. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah menyaksikan pengalaman dari implementasi NGTS di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari, ini jenjangnya juga beda-beda ya, ada SD, SMP, SMA. Mungkin selanjutnya kita saksikan kembali pengalaman implementasi NGTS dari negara tetangga. Biar komplit videonya dulu. Dari Mitra Siameo Rekfon, dari Malaysia dan Lao PDR. Saya persilahkan kepada operator. Warm greetings from Malaysia. I'm Dr. Yong Ping Yao from IMU University, and it is my pleasure to represent the Malaysia NGTS team as we celebrate 10 years of Nutrition Goes to School. Today, I would like to share our Malaysia journey from building the foundation to turning training into action and what we have learned along the way. Our Malaysia journey began in 2023 in partnership with REAL International School, or simply Real School, a private school in Malaysia. We started by understanding the school's readiness and engaging with the people who would make implementation possible, for example, the school management, teachers, and canteen representatives. This was followed by NGTS capacity building and action plan development, so that what was learned could be adapted to the school-owned context. By developing an action plan was only the beginning. And this is where our journey really came to life. After the training, the teachers began translating their action plans into nutrition-related activities with their students. As the university partner, we continue to follow up with the school, and we also brought our nutrition and dietetic students into selected activities to work alongside the teachers and the school students. For us, this was very encouraging because nutrition knowledge was no longer staying in the training room, it was becoming action. As the partnership grew, so did the opportunities for learning. We invited the school students to IMU, where they could experience nutrition beyond their usual classroom through interactive and hands-on activities involving healthy eating, food choices, and practical nutrition. So this experience showed us that the school-university partnership can actually widen the learning environment and make nutrition more engaging, practical, and enjoyable for the student. Of course, along the way, we also faced some challenges. As we continue working with Real School, we realized that sustaining the program is not always easy. Since the initial training, there have been some changes in the school management and also among the teachers involved. So over the time, the people carrying the program forward may not necessarily be the same people who joined the original training. We also found that while activities can be carried out, keeping them going consistently, together with follow-up, monitoring, and documentation, take time and continual commute. And this really makes us think, how can we make NGTS sustainable without depending too much on just one or two individual champions? From this experience, one thing became very clear to us. Sustainability does not happen automatically. We need to think about it from the very beginning. For us, there are three practical things that really matter. First, shared ownership. We cannot depend on just one teacher or one champion. It works better when a team takes ownership together. Second, integration. Nutrition activities are much easier to sustain when they became part of what the school is already doing, instead of being seen as something extra. And third, continuity. So we still need follow-up, some orientation when new people come in, and simple monitoring to keep things moving. So moving forward, our hope is not just to run more individual activities,
but to gradually build a sustainable school nutrition culture. And perhaps the best way to see what this journey means is to hear from the people who experience it themselves. Next, let's watch a video. What you have just seen reminds us that NGTS is ultimately about people and partnership. Our sincere appreciation goes to our NGTS Malaysia team with the support from the RACON NGTS team, IMU University, and our partner school, its management, teachers, canteen team, students, and our nutrition and dietetics students who have walked this journey with us. Together, we continue working towards an awesome generation. Happy 10th anniversary NGTS and warm wishes for Malaysia. Thank you. Excellency, distinguished Semi-Lecon representative and participants, on behalf of the Central Nutrition Ministry of Health of Laos PDR, I am honored to join you today to celebrate the 10th anniversary of Nutrition Go to School program. The Nutrition Go to School pilot on October 24, 2023 across 3 primary schools in Sang Thong district. Our key implementation and lesson learned include capacity building. Teachers are trained to design balanced daily menu, use local ingredients, and integrate nutrition education directly into classroom lesson. Community engagement. Local leaders and parents are actively collaborate to build school garden and upgrade dining space using local label and resort. Integrate health practice, building nutrition education with essential hygiene, routine hand washing, and clean water access, micronutrient supplementation, and climate-friendly practice like organic farm and reducing plastic use. The role of school garden, utilizing soil and hydroponic system. Our gardens serve 3 roles: promoting physical activity, supplying nutrient-dense produce to sustain our budget of 10,000 kip per child, and acting as living outdoor classroom, while challenge remain in the remote supervision and data remote monitoring. Our main takeaway is clear: sustainability required strong local ownership, multi-sectoral synergy, and active community engagement. We extend our sincere gratitude to Semi-Lecon, Lao Tropical Public Health Institute, World Food Program, and all partners to send the Century of Nutrition remain full committee to scaling and institutionalizing sustainable school nutrition close to Laos. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih. Tadi kita sudah melihat bagaimana NGTS diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia dan juga di beberapa negara tetangga. Mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama karena audiens pasti pengen tahu
pengalaman implementasinya seperti apa sih gitu. Tapi mungkin yang pertama adalah pertanyaan saya, ini bagian dari motivasi kalau mau mulai mungkin ya. Apa sih sebenarnya perubahan paling signifikan yang dirasakan setelah terlibat dan mengimplementasikan NGTS di sekolah masing-masing? Tadi kita sudah dengar panjang lebar, tapi kalau boleh satu kalimat aja, mana sih yang paling berkesan, yang paling signifikan? Mungkin kita bisa mulai dari Bu Santi dulu. Mohon izin untuk menjawab. Paling berkesan dari kami dari MTS Negeri 2 Bantul, bahwa perubahan dari kegiatan NGTS, anak didik kami lebih sehat, kemudian lebih kreatif dan inovasi, kemudian banyak prestasi yang dicapai oleh MTS Negeri 2 Bantul. Jadi dampaknya langsung terasa ke siswa gitu ya. Kalau Bu Uis gimana Bu? Saya dari SMP 7 Bu ya, kebetulan kita sudah mengikuti program NGTS dari 2019 ya. Semenjak kami mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah ya, ada perubahan karakter ya dari warga sekolah tentang pentingnya ya bagaimana kita menjaga gizi, sehingga diharapkan ke depannya edukasi ini bukan hanya kepada siswa tapi kepada seluruh warga sekolah dan juga masyarakat ya, tentang bagaimana kita seharusnya menjaga gizi, makanan yang baik, sehingga tidak ada lagi ceritanya anak-anak jadi tidak sehat, terjadi kekurangan gizi atau stunting ya. Dan diharapkan ketika saya sudah menerapkan ini, alhamdulillah anak-anak sekarang sehat ya. Anak-anak juga ceria, kalau tubuh sehat pasti juga ceria gitu ya. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali manfaat yang kita rasakan dengan program NGTS ini. Terima kasih. Dari 2019 ya Bu ya. Kalau Bu Wiwi gimana Bu? Oke, terima kasih Bu Yesi. Saya ingin berbagi pengalaman yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Singosari. Mengikuti program NGTS Yamerefon ini adalah sebuah perjalanan menuju atau mengubah pola pikir siswa atau kebiasaan siswa untuk hidup lebih sehat secara mandiri. Artinya mulai dari awal dulu kami tidak mengenal tentang bagaimana gizi yang seimbang itu bagaimana, menciptakan lingkungan yang sehat itu bagaimana, menentukan lingkungan belajar yang sehat itu bagaimana. Setelah datangnya NGTS, kami terutama siswa ini mulai terbentuk, di sekolah kami itu mulai terbentuk generasi yang sehat. Ya, yang sehat, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan. Sehingga kesadaran di dalam memilih dan memilah makanan atau pola makan yang selama ini masih jauh dari gizi yang seimbang, akhirnya anak-anak sudah bisa memilih dan memilah bagaimana gizi seimbang itu yang akan dimakan setiap hari itu sudah mulai baik gitu Ibu. Oke. Tuh, dan luar biasa memang dampaknya kepada kami, prestasinya juga meningkat karena anak-anak gizinya sudah baik gitu. Terima kasih Bu Wi. Sekarang kita ke Bu Launa yang paling jauh ya Bu Launa. Dan ini tuh SD, jadi formative years buat anak-anak belajar sesuatu. Apa sih Bu yang paling signifikan dirasakan perubahannya setelah keterlibatan di NGTS? Baik, kalau dari SD ya mungkin tadi Ibu Yesi boleh lihat videonya, anak kelas 2 itu hai gitu ya. Yang saya rasakan setelah NGTS ada di sekolah kami itu pertama muridnya semangat, gurunya semangat, kadang saya sampai pusing ini besok mau ngapain lagi. Selaku kepala sekolah harus benar-benar kreatif ya untuk meladeni niat belajar mereka. Jadi yang saya rasakan semangatnya, apalagi kalau ditanya kenapa? Kan lagi kurang sehat, kok datang sekolah nanti gak makan MBG gitu ya. Jadi ada positifnya mereka mau sehat, mau kenyang ya Ibu ya. Karena memang kalau di Toba itu jajanan itu terbatas. Anak-anak lebih kepada makan yang kenyang gitu. Kemudian saya merasakan anak-anak kami itu jauh lebih kreatif
dari pertama kali saya ditempatkan di situ, ditugaskan. Sekarang mereka itu berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya di depan kelas, di pertemuan kami di pagi ceria juga, dan guru-gurunya juga semakin kreatif dan semangat karena MBG juga bukan hanya untuk murid, guru juga dapat Ibu ya. Jadi benar-benar Nutrition Go to School itu membantu kami di beberapa aspek. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kita bisa lihat manfaatnya itu bukan cuma untuk gizi, tapi juga untuk pembangunan karakter dan bukan cuma untuk siswa, tapi ke seluruh sistem sekolah ya, guru ya, dan lain-lain. Oke, next we will listen from our online speakers. Your role is a bit different because you are the partner for the schools. If you had to describe your NGTS experience in one sentence, what has been the most visible changes in the schools that you have supported so far in the program? Maybe from Dr. Yao and then Dr. Soligotai. Okay, halo, selamat pagi teman-teman dari Indonesia. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. Okay, so for our experience has been very positive. I think the most encouraging part was seeing the NGTS beyond the training, with all the teachers starting to carry out activities with their students. So for me, in Malaysia, the most significant change was seeing the NGTS moving from training the school ownership. After the training, the teacher actually started translating what they actually had learned into real activities with their students. For me, that was very meaningful because it showed that NGTS was no longer just something introduced by the university or the school. The school is actually has beginning to take it forward in its own way. Thank you. That's all from me. Thank you, Dr. Yao. Next, maybe from you, Dr. Soligotai. Yes, when the reflecting long-term sustainable of nutrition go to school program in Laos, post criteria focus first, strong local owner and engagement, long-term variability depend on village authority and parents, and school managers taking true ownership of garden maintenance and doing facility upgrade. And the second, the multi-sector synergy sustainable impact relate on female collaboration across health and Ministry of Health and Ministry of another. The third one, there's a systematic monitoring and data system, overcome geography accessibility challenge, require establish and stream data collection framework, clear evaluation indicator in the partnership with Laopedia. Thank you. Thank you. Both are highlighting systemic changes, although maybe the view is more helicopter because you are the partner for the implementation rather than the implementing schools itself. Now I can go back to our panelists on the stage. Saya kembali lagi ke panelis di panggung. Nah, tadi itu yang disebut sebagai perubahan yang signifikan kan tidak tiba-tiba begitu gitu ya. Pasti di awal ada proses. Nah, pertanyaan saya mungkin kita mulai dari Bu Ais dulu. Ketika awalnya sekolah terlibat di NGTS di 2019, apa sih yang menjadi prioritas waktu itu? Masalah apa sih yang saya ingin memecahkan masalah ini nih sekarang dan kita akan arahkan prioritas itu ke sana sehingga kemudian sampai bergulir sampai pencapaian sekarang. Gimana Bu Is? Ya, terima kasih ya. Untuk di SMP 7, pertama kali ketika saya itu datang ditempatkan tugas di sana Bu, tahun 2020. Yang pertama saya benahi itu adalah kantin Bu, kantin sehat. Karena biasanya sumber penyakit itu, sumber makanan tidak sehat itu adalah kantin.
Jadi pertama kali saya datang ke sana ketika memang ada program NGTS dan ini sejalan dengan misi saya, artinya ketika kita di sekolah tuh harus sehat. Sehat itu berawal dari makanan yang harus sehat. Sehingga ketika awal ke sana yang saya benahi pertama itu adalah masalah kantin. Ya, alhamdulillah kantin sehat sekolah kami sekarang sudah ada kerjasama dengan Labkesda Bu dan MUI sehingga sering sudah mulai ada secara rutin kontinu ada pemeriksaan ya agar kantin di sekolah kami menjadi kantin sehat terhindar dari 5P itu Bu ya. Ya pemanis, pengawet, ya penyedap, pengenyal dan pewarna gitu ya. Alhamdulillah sudah ada rutin dan juga sudah ditetapkan label halal oleh MUI. Jadi sana sudah agak ketat alhamdulillah di sekolah kami. Dan selanjutnya adalah saya membuat satu misi ya. Artinya bersama-sama dengan warga sekolah kesadaran ini harus muncul dari seluruh warga sekolah agar bersama-sama bisa membangun sekolah ke arah yang lebih baik. Dan alhamdulillah pencapaiannya sampai di sini gitu ya. Sudah sangat baik berkat dukungan juga dari NGTS gitu. Nah tadi kan sudah disebutkan kalau prioritasnya adalah kantin, kemudian itu misi dari Bu Ai sendiri ya, gitu ya. Betul. Gimana caranya melibatkan warga sekolah supaya on board gitu loh. Ya. Ini nih yang kita perlu kerjakan bersama. Ya, kebetulan ya ketika saya di SMP 7 itu warga sekolah memang antusias Bu. Mereka juga menunggu pemimpin yang bisa mengajak dan meraih bersama ya. Alhamdulillah kerjasama di sekolah kami itu sudah sangat baik sehingga program-program yang kita luncurkan juga kita bisa gerakan bersama-sama seperti sebuah roda mobil ya. Jadi semua bergerak, semua bersatu dengan tujuan yang sama. Dan alhamdulillah itu Bu ya. Jadi dengan kerjasama yang sangat baik, alhamdulillah kami bisa mencapai tujuan apa yang kita harapkan sampai di sini. Dan terutama juga kerjasama dengan pihak orang tua, pihak masyarakat, dan kita juga menggandeng dinas kesehatan, menggandeng puskesmas untuk bersama-sama melakukan pemantauan kesehatan bagi anak-anak di sekolah kami terutama gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ais. Mungkin kita mau dengar dari Bu Launa, gimana Bu Launa kalau di Toba seperti apa? Apa sih yang awalnya jadi prioritas, masalah ini yang harus kita pecahkan dan prosesnya seperti apa sampai tadi semua guru-guru jadi bersemangat dan seterusnya. Ya, baik Kak Yesi. Jadi pertama sekali setelah saya mengikuti pelatihan dari Nutrition Goes to School, itu kan kami diundang. Terus saya merencanakan RTL. Setelah pulang, saya coba komunikasi dengan guru. Bagaimana saya bisa melaksanakan Nutrition Goes to School ini tanpa harus mengalokasikan waktu khusus. Itu dia, jadi kita coba berdiskusi apalagi dengan tim khusus saya sehingga kami bersepakat membuatnya ke dalam program sekolah yang saya sebut Nature. Harapan saya ketika saya ketemu bule, saya agak bisa bule-bule dikit, nature gitu ya. Tapi ketemu orang sama-sama Batak, orang Indonesia, nature gitu. Jadi kalau dalam bahasa Batak, nature itu artinya baik sekali. Oke, jadi saya buat di kegiatan Nature pagi hari, pertemuan pagi ceria, siswa boleh berkreasi dan ada jadwal khusus dalam 1 kali 1 bulan dia untuk menceritakan tentang piramid gizinya. Kemudian saya berkolaborasi lagi dengan guru-guru kelas, kita mulai memasukkan Nutrition Goes to School ini ke dalam modul kokurikuler pada saat ini. Jadi Kak Yesi kalau untuk modul koku kami sudah memiliki 6 modul yang berhubungan antara Nutrition Goes to School, baik itu di bidang nutrisinya dan di biotrofnya juga. Jadi itulah tantangan yang kami hadapi dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik karena merasa bahwa ini adalah untuk kemajuan satuan pendidikan. Terima kasih. Kalau boleh tahu yang merancang dan menulis modulnya siapa Bu Launa? Untuk merancang modul, kebetulan ibu saya adalah seorang fasilitator, izin Bapak Ibu ya, yang udah sering ikut pelatihan ke sana ke sini. Jadi saya bersamai rekan-rekan guru saya dampingi mulai dari persiapannya sampai dengan dia harus ada kontennya, ada aksinya sampai kepada refleksi yang kami lakukan. Jadi saya bersama dengan rekan guru,
Itu aja lah mungkin keberuntungan mereka karena saya juga fasilitator. Terima kasih. Jadi modulnya original dari sekolah ya? Yes, benar, dan saya sudah bagi ini kepada guru-guru di Kabupaten Toba karena memang saya mendampingi untuk komunitas belajar guru yang ada di Kabupaten Toba di jenjang SD. Jadi itu juga yang tampil tadi di video bahwa dampak dari program NGTS bukan cuma di sekolah aja ya, tapi beyond sekolah bisa menularkan ke sekolah lain gitu ya. Ini pertanyaan yang susah nih untuk Bu Santi sama Bu Wiwi ini. Kalau yang tadi yang bagus-bagusnya apa? Pertanyaan ini pasti juga dirasakan oleh guru-guru lain dari sekolah lain yang ingin belajar soal NGTS. Nah, dalam praktik sehari-hari, apa bagian yang paling sulit dari menjalankan NGTS? Terus solusinya waktu itu apa saja sih? Misalnya bagaimana caranya mengajak guru yang lain atau mengubah kebiasaan siswa? Mungkin apa tantangan yang paling sulit ketika mencoba menjalankan NGTS? Nanti untuk mulai dari Bu Santi dulu, kemudian kita ke Bu Wiwi. Terima kasih, izin menjawab dari kami. Kesulitan yang pertama yaitu terkait dengan gizi siswa. Karena setiap orang tua kadang tidak peduli dengan adanya gizi siswa, anak tidak dibekali makanan dari rumah atau mungkin di rumah juga tidak sempat menyiapkan makanan. Maka yang tadi pertanyaan yang kedua mungkin izin juga menjawab, kami mengangkat terkait dengan edukasi gizi dulu. Karena memang itu akses kita adalah siswa. Jadi kita memberikan edukasi gizi, kemudian mempraktekkan, kemudian dengan fisik juga karena kami punya inovasi yaitu Jumaria, Jumat Ceria. Jadi itu setelah nanti ada setoran tafid, anak-anak diajak untuk olahraga, mungkin senam, untuk jalan-jalan dan sebagainya. Kemudian seandainya kami mengalami kendala karena kita ada orang tua murid, maka pada setiap 2 bulan sekali kita mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk mengkomunikasikan, karena memang sekolah atau pendidikan itu 2 arah ya Bu ya. Jadi antara orang tua dengan sekolah, kemudian sekolah dengan orang tua itu saling berkomunikasi. Jadi pada saat 2 bulan sekali kita mengadakan pengajian, sekaligus nanti setelah itu anak-anak diarahkan di ruang kelas masing-masing menemui wali kelas untuk menyampaikan kendala-kendala yang kita dapatkan di madrasah berhadapan dengan siswa. Begitu, kemudian terkait dengan kesulitan yang berikutnya adalah belum adanya kesadaran dari siswa, masih dulu awalnya masih mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna dan sebagainya. Itu kemudian kami edukasikan, baik itu dari siswanya, baik dari pertemuan orang tuanya, maka ada kerjasama, nanti orang tua mendidik dari rumah, maka kami yang guru mendidik dari sekolah. Jadi kita kerjasama itu selalu kami kaitkan dengan kerjasama baik dari orang tua dengan sekolah, itu selalu kami komunikasikan terkait baik itu kegiatan siswa di sekolah maupun nanti kendala-kendala yang dihadapi dari rumah. Termasuk tadi yang terkait dengan NGTS tadi memang kami juga komunikasikan dengan orang tua. Dengan hasil NGTS tadi, karena tadi hanya saya sebutkan efek positifnya, kami juga dari Kementerian Agama bahwa kita ada kurikulum berbasis cinta lingkungan gitu. Jadi kita menerapkan cinta lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan kelas bersih, lingkungan madrasah bersih. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak kita biasakan untuk membersihkan kelas, kemudian setelah pembelajaran kita juga membersihkan kelasnya masing-masing. Itu untuk menciptakan lingkungan, karena memang dari pemerintah, Kementerian Agama juga menganjurkan kita juga terkait dengan ekoteologi. Terima kasih Bu Santi. Jadi tantangan terberatnya adalah juga melibatkan orang tua on board untuk memperbaiki gizi dari siswa ya. Betul sekali, karena memang gizi itu pada dasarnya diawali dari rumah. Oke. Gitu. Kalau Bu Wiwi gimana Bu Wiwi?
Oke, terima kasih Kak Yesi. Kalau dari kami, dari SMA Negeri 1 Singosari, tantangan yang paling utama pertama gitu Kak ya, itu adalah mengubah kebiasaan lama menuju kebiasaan yang sehat itu. Kemudian mengajak kolaborasi dengan orang tua. Nah, kenapa ini kami sangat kesulitan? Karena pertama kali adanya NGTS itu menyadarkan warga sekolah, terutama siswa, guru, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah, warga sekolah, itu luar biasa sulitnya. Nah, sehingga waktu itu kami itu hampir putus asa Kak. Karena ditentang sana sini gitu mulai awal. Karena apa itu NGTS itu kami akhirnya berusaha untuk mensosialisasikan dengan warga sekolah terlebih dahulu. Maka program awal waktu itu adalah kita edukasi gizinya dulu Ibu. Nah, edukasi gizi ini sampai kami juga membentuk sebuah kelas program remaja asik, sampai sekarang juga masih berlangsung. Remaja asik ini adalah singkatan dari A, itu adalah aktif, sehat, pintar, dan kreatif. Nah, di dalam program remaja asik ini anak-anak kami berikan edukasi gizi. Dan ini sudah terprogram mulai awal pertama kali itu 2016, kami itu sudah disentuh oleh NGTS begitu. Kemudian tahun 2017 baru kami itu mengesahkan program itu ke dalam sekolah gitu. Nah, di dalam remaja asik ini kami berikan edukasi kepada anak-anak itu supaya mereka itu mempunyai kesadaran tentang gizi yang baik gitu. Dan anak-anak remaja asik ini kami juga bentuk menjadi sebuah duta, seorang duta gizi, kemudian duta prestasi itu untuk mensosialisasikan atau sebagai pionir atau peer counseling gitu ya. Peer counselor atau Counselor peer gitu ya, educator peer counselor itu untuk menularkan apa yang dimiliki atau yang diterima waktu kelas program edukasi gizi itu. Nah, kemudian kami juga setiap ini tantangannya antara orang tua program yang sekolah jalankan dengan orang tua yang kebiasaan orang tua di rumah itu biasanya berbeda. Nah, seperti misalkan kami memberikan kegiatan sarapan pagi, bekal, membawa bekal sarapan pagi gitu ya. Sarapan nggak pagi ya Kak ya. Ya, membawa bekal itu terkadang anak SMA itu kan sulit untuk membawa ya. Kemudian orang tuanya juga sibuk, tidak memasakkan menu yang sehat. Nah, akhirnya anak-anak itu karena anak SMA akalnya juga banyak, beli di luar dan itu masih jauh dari kata sehat begitu. Nah, itu merupakan harusnya kita solusinya adalah kolaborasi Kak. Kalau kolaborasi dengan orang tua. Jadi setiap satu semester itu insya Allah kami mengundang orang tua memberikan edukasi atau semacam sosialisasi kepada orang tua tentang program sekolah, tentang gizi terutama. Nah, minta kerjasamanya sehingga kami program-program baik kami punya 5 program Kak. 5 program itu mulai dari edukasi gizi, kantin sehat, kemudian gizi kewirausahaan, kebun sekolah, dan PHBS begitu. Nah, termasuk hasil dari kebun sekolah kemarin itu kita panen lele. Ya, di MPLS itu kita waktu panen lele itu anak-anak diberi lele, Bu. Diberi lele, dibawa pulang, disuruh mengolah atau memasak orang tua. Kemudian besoknya diberikan bekal. Ya, dengan ditambah sayur tentunya, gitu. Kemudian makan bersama lele hasil kebun sekolah gitu. Nah, itu salah satu proses kami untuk selalu menyadarkan anak-anak warga sekolah yang lainnya dalam hal kesadaran tentang pentingnya gizi. Itu. Nah, memang agak sulit ya memadukan antara
program sekolah dengan orang tua terutama, karena orang tuanya pada sibuk semuanya. Gitu Kak pengalamannya. Tapi selalu untuk coba dilibatkan ya Bu Wiwi. Tadi ada satu kata kunci itu yang kita sempat putus asa. Nah, Ya. apa yang dilakukan ketika putus asa itu? Nah, itu ya kami selalu komitmen Kak. Kayak Ismail SPD MSI. Selamat datang Bapak. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat datang untuk Direktur Sekolah. Menjadikan halaman sekolah itu menjadi hutan sekolah. Di mana di sana seperti itulah ya. Walau kami sekolahnya biasa-biasa saja, tapi insya Allah kalau Bapak Ibu berkunjung ke Cirebon, mampir ke SMP 7, banyak hutan itu, kebun mangga gincunya. Terima kasih ya. Jadi memang ada visi misi yang jelas dulu dari pimpinan dan delegasi tugasnya itu ke guru supaya mereka punya tanggung jawab personal gitu ya. Iya, jadi satu guru satu divisi dengan anak-anaknya. Nanti mereka ada anak-anak yang masuk divisi itu. Jadi semuanya berjalan. Tidak membebani hanya kepala sekolah Bu. Saya mah nggak sanggup kalau harus sendiri. Iya. Kalau Bu Wiwi gimana Bu Wiwi? Ya, Bapak Ibu mau izin. Oke, aku ingin interupsi sebentar karena aku ingin menyapa para tamu yang telah hadir hari ini. Yang pertama Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Tatang Mutakin PhD. Selanjutnya Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Temu Ismail SPD MSI. Selamat datang Bapak. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat datang untuk Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Wali Amanat Indonesia untuk SIMO Refkon, yaitu adalah Bapak Muhammad Salim Somad Eskom MPD. Selanjutnya Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ibu Dr. Maulani Mega Hapsari SIP MA. Selanjutnya selamat datang kepada Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Ibu Nita Julianis SP MSI. Selamat datang Ibu. Selanjutnya selamat datang kepada Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Bapak Tengku Syahdana Eskom CRMO. Selamat datang Bapak. Selanjutnya Kasubtim Kerjasama Ditkurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama Bapak Dr. Zulfakri Sofyan. Selamat datang sekali lagi Bapak. Dan yang terakhir selamat datang kepada Ibu Katimkar Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ibu RR Weni Kusuma Ningrum SKM MKM. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dan kita sambut dengan meriah juga kedatangan para tamu kita di hari ini. Sekali lagi selamat menikmati acara Bapak dan Ibu dan selamat datang kali ini di acara kami 10 tahun Nutrition Goes to School. Baiklah kalau begitu kepada moderator langsung kita lanjutkan kembali diskusi panel kita. Saya persilahkan. Terima kasih. Ini sepertinya ada satu pertanyaan spesial yang belum berhasil kita jawab. Tapi sayangnya saya sudah dicolek sama timekeeper bahwa kita harus mengakhiri sesi ini. Terima kasih sekali atas insight-insightnya. Karena sebenarnya ide itu kan bukannya gampang ya, menghayal itu gampang. Tapi
benar-benar mengimplementasikan seperti yang ibu-ibu lakukan di sekolah masing-masing itu